Saya sungguh sangat tertarik dengan satu ungkapan yang dikemukakan oleh Nikita Khrushchev. Dia mengatakan bahwa semua politikus pada prinsipnya sama. Mereka selalu menjanjikan akan membangun satu jembatan panjang. Padahal di sekitar situ tidak ada sungai. Ungkapan ini patut kita refleksikan melihat dinamika dan suhu politik yang sedang terjadi akhir-akhir ini di negara Republik Indonesia, di mana kita sedang menyaksikan dengan mata telanjang elit-elit politik mempermainkan ketentuan peraturan perundangan, bahkan konstitusi, hanya untuk kepentingan mereka. Tidak pernah ada rasa malu, mulai daripada presiden sampai dengan kepala-kepala daerah, yang mereka pikirkan kepentingan mereka, kepentingan kelompok mereka, kepentingan keluarga mereka. Tetapi sebelum saya lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik. Dan tentunya pasti akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, publik masyarakat Indonesia akhir-akhir ini semakin dibuat bingung dengan tingkah laku daripada elit politik kita. Mereka terkesan sudah mulai menghalalkan segala cara. Mereka berani mengubah konstitusi tanpa prosedural. Mereka berani menjual harga diri mereka. Tokoh-tokoh yang sepatutnya kita meletakkan posisi mereka di tempat teratas dengan keilmuan mereka, dengan kedudukan mereka dalam organisasi sekelas Partai Golkar, Partai PAN, Partai Demokrat, lulu lantah hancur karena hanya mengedepankan politik elektoral. Padahal belum tentu orang yang ditentukan mereka, belum tentu orang yang merampas harkat dan harga diri mereka dapat memberikan satu elektoral untuk memenangkan mereka dalam rangka niat mereka merebut kekuasaan di Republik ini. Semua presiden Republik Indonesia yang sedang berkuasa memiliki kepentingan yang sangat-sangat besar dalam kontestasi pesta demokrasi, pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden Republik Indonesia. Ketika itu merupakan akhir daripada jabatannya. Tinggal bagaimana masing-masing presiden menyikapi situasi dan kondisi itu sesuai dengan etika dan caranya mengakhiri tugas dan jabatan. Hal ini pun sedang dialami oleh Presiden Joko Widodo. Sayangnya, apa yang sedang dilakukan oleh Insinyur Joko Widodo terkesan jauh dari harapan masyarakat. Ketika ada langkah-langkah yang telah diambil untuk mempertahankan kedudukan dan jabatannya, terkesan menciptakan satu kondisi politik dinasti di mana ada penglibatan kerabat dan keluarganya dalam satu skenario, menciptakan hal-hal yang sangat berpotensi merusak tatanan kehidupan berdemokrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sudah tentu akan sangat merugikan prestasi baik Presiden Joko Widodo yang telah dibangun selama hampir 10 tahun ini. Publik pun seakan tidak percaya dengan cara-cara seperti ini. Satu hal yang mungkin menjadi catatan kami bahwa
apa yang sedang dipertontonkan oleh Presiden Republik Indonesia di akhir masa kekuasaan ini karena overconfidence atau terlalu percaya diri. Kepercayaan Presiden itu menjadi berlebihan ketika ada beberapa lembaga survei yang telah mempublikasikan hasil surveinya tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah menembus 75% kepuasan publik. Hal ini merupakan satu prestasi yang sangat-sangat luar biasa tanpa Presiden menyadari bahwa kinerja yang telah dihasilkan bukan oleh karena kinerja seorang Joko Widodo sendiri, tetapi merupakan kinerja kerja dari semua komponen pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan di bawah pemerintah Insinyur Joko Widodo. Di sananya ada menteri-menteri, ada pegawai, bahkan ada partai politik yang mengusungnya dan mendukungnya dalam setiap program-program kerja. Lalu ketika Insinyur Joko Widodo menafikan satu sistem, satu cara kebersamaan dengan berpikir bahwa itu merupakan keberhasilan dirinya sendiri, ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat berpotensi membuat seseorang dilanda atau dikuasai oleh virus sindrom kekuasaan. Jika seseorang sudah dikuasai oleh sindrom kekuasaan, maka mereka bisa melakukan apapun untuk mempertahankan kedudukan dan jabatannya. Bahkan mereka tidak beranggapan bahwa orang-orang di sekelilingnya yang selama ini menyayanginya, mendukungnya, bahkan dengan mudah dijadikan musuh jika mereka figur-figur tokoh-tokoh kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini setia dalam barisan Insinyur Joko Widodo tidak mendukung atau tidak menerima gagasan regenerasi kekuasaan sesuai keinginan Insinyur Joko Widodo. Satu hal yang membuat semua orang sangat marah bahkan benci kepada presidennya ketika Mahkamah Konstitusi yang merupakan garda terdepan pengawal pelaksanaan konstitusi dijadikan sarana untuk memunculkan praktek-praktek politik dinasti, membuka peluang untuk putra sulungnya dicalonkan menjadi wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hal ini tidak pernah terjadi dengan sejarah presiden-presiden terdahulu. Dari masa kekuasaan Insinyur Soekarno sampai dengan kekuasaan Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono, sejarah ini tidak pernah terjadi. Pada masa pemerintahan Insinyur Joko Widodo inilah kita menemukan seorang pimpinan yang di awalnya sungguh menjadi idola dan panutan bangsa ini. Tetapi di akhir kekuasaannya, dia menunjukkan sifatnya yang asli, begitu menakutkan untuk pelaksanaan demokrasi. Sulit untuk kita akan mendapatkan lagi seorang pemimpin bangsa yang memiliki integritas. Integritas itu cukup dinilai dengan apa yang dibicarakan sama dengan apa yang diperbuatkan. Kita akan menjadi pemimpin yang bohong, penipu, jika apa yang kita bicarakan tidak selaras dengan apa yang kita perbuatkan. Bahkan kita akan disebutkan sebagai pemimpin-pemimpin munafik.